Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Agape Church Samarinda yang saat ini sudah siap untuk beribadah dengan kita semuanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara berada dalam lindungan Tuhan. Sebab seperti Mazmur pasal 37 ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita percaya hadirat Tuhan hadir di tempat kita semua. Kita mau tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, bersemua anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Umat-Mu, Gereja Agape Church Samarinda, siap untuk beribadah. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan, mari Tuhan campur tangan lindungi setiap alat perangkat yang kami gunakan di rumah untuk mengikuti ibadah ini. Internet kami Tuhan, koneksi kami Tuhan, perangkat-perangkat alat musik yang digunakan. Kami berdoa juga bagi teman-teman, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ibadah mengikuti dengan kondisi mereka sedang sakit. Kami percaya Tuhan menjamah menyembuhkan mereka. Yang ada kondisi mereka sedang bersedih, Engkau menguatkan hati mereka. Kami percaya Engkau hadir senantiasa menjadi penopang dan pendamping mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari Minggu yang indah ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Ya Ramashikiramatana-yas. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Buat kasih sayang Tuhan. Sampai hari ini kami rasakan. Biar apakan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Kami temukan kasih. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan Yesus. Ku panggil nama
bagi semua orang yang membutuhkan. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Allah kita. Kita tinggikan Allah kita. Buat semua kebaikan yang boleh ada dalam hidup kita. Dari hari ini yang kita rasakan sepanjang waktu, sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Yes Lord, tangan Tuhan yang selalu menggandeng kami, tangan Tuhan yang selalu menggenggam kami, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Dunia boleh berubah, kehidupan kami boleh berubah, penghasilan kami boleh berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Lord, biar rakamaya sanaya, biar rabanaya laya karaban, biar ra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 , biar hiramaya se, biar hiramaya nayati, biar rabanaya raganaya. Haleluya, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya, biar rarararararara, biar rarararararara, biar rakana bayase, biar rarararararara sigirabaya, biar rarararararara, biar rarararararara. Yes Lord, yes Lord. Biar Mama. Terima kasih untuk cintanya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Untuk setiap darah yang boleh mengalir dalam hidup kami. Kau yang memateraikan kami. Biar rarararararara. Biar rararararara. Biar apa? Kau Allah yang layak disembah. Kau Allah yang layak disembah. Yes Lord. Biar Bapak Syik. Biar Rata Syikira Malaya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai demi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap meninggikan nama Tuhan. Kita serukan. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bisa lambaikan tangan. Kita memberikan semangat satu dengan yang lain. Doa kami Bapak Ibu Saudara selalu sehat. Amin. Apapun dalam kehidupan kita, walaupun bumi bergoncang, walaupun badai ada dalam hidup kita, topan ada, tapi Tuhan selalu melindungi kita. Amin. Yuk. Yes Lord. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tuhanlah gunung yang teguh. Badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Musik memuji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Yeay, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Amin. Kota benteng perlindungan. Gunung batu dan keselamatan kita semua. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Engkau memegang kendali kehidupan kami. Yes. Sebab itu kami tahu Engkau sanggup menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya
langsung mulai katakan, Kau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami biji mata-Mu. Hati-Mu selalu tertuju pada setiap kami Bapa. Kami siap meraih janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengarkan pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami tidak sedang berjalan sendiri. Kami tahu tangan Tuhan menuntun langkah-langkah kami. Kami tahu bahwa kami tidak dibiarkan sendiri, tetapi kami percaya naungan anugerah-Mu berlaku atas kami, Tuhan. Hari-hari yang kami jalani, Tuhan, adalah hari-hari yang di mana Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tentu kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang mengarahkan kami berjalan dalam rencana Tuhan yang lebih besar bagi kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah online hari ini. Kami bersyukur, kami boleh antusias mencari Engkau dan hamba berdoa. Berkat Tuhan turun atas kehidupan kami pada pagi hari. Sebentar kami akan mendengarkan firman, urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati Tuhan melalui lidah bibir hamba-Mu. Untuk Anda sucikan, kuduskan setiap perkataan hamba-Mu, agar setiap kami yang mendengar firman Tuhan akan beroleh kasih karunia Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan firman Tuhan, dan biarkan kami berjalan bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Ya, senang sekali hari ini kita bisa beribadah kembali walaupun lewat online, tetapi saya yakin dan percaya sekali lagi Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Saya ingin memastikan saja bahwa suara saya bisa terdengar dengan baik, dan bolehkah saudara kasih emoji jempol saudara kalau bisa. Kalau yang kelihatan di kamera cukup begini saja yang di kamera ya. Oh, berarti suara saya terdengar dengan baik. Terima kasih. Saudara luar biasa semuanya hari ini. Nah, kelihatan yang buka kamera kelihatan sangat antusias hari ini, dan yang tidak buka kamera saya melihat dengan iman. Saudara juga antusias hari ini. Tuhan berkati kita semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara mengenai sesuatu yang saya pikir ini sangat applicable, cukup sesuai dengan konteks yang sedang terjadi, yang sedang kita alami hari-hari ini. Nah, saya akan berbicara mengenai bagaimana Alkitab memandang
tentang penderitaan dalam kehidupan kita, tentang penderitaan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita membuka dulu dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Agak sedikit panjang, saya akan membacakan buat saudara Ibrani pasal 12, dan saudara juga boleh membaca bersama-sama dengan saya. Saya coba share screen buat saudara. Ya, Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, ya, sampai dengan ayat yang ke-13. Agak panjang sedikit. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat yang kelima, saudara. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu, mereka itu maksudnya adalah bapak-bapak kita yang di dunia, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan baik-baik apa yang diajarkan oleh Alkitab, kita akan tahu, saudara-saudara, bahwa sebenarnya kekristenan itu dibangun di atas dasar theology of persecution. Artinya adalah teologi penderitaan. Nah, apa yang saya maksudkan nanti saudara akan tahu yang dimaksud dengan teologi penderitaan. Itu bukan berarti bahwa kita di dunia ini harus hidup susah, miskin, saudara-saudara, ya, terbelakang, bukan itu maksudnya. Ya, teologi penderitaan tidak berbicara bahwa kita ini ikut Tuhan harus susah, harus miskin, harus terbelakang, harus tertinggal, bukan itu. Tetapi kita harus memperlengkapi diri dalam pikiran kita bahwa anything happen, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap setia dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu yang dimaksudkan. Bahkan kalau kita melihat sejak mula pertamanya, Tuhan sudah mengajarkan itu, bahkan para rasul-rasulnya, bahkan jemaat mula-mula menghidupi yang namanya teologi itu, teologi penderitaan itu di awal mulanya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa beberapa orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengikut engkau. Ada orang yang kaya mau mengikut Tuhan, ada orang yang satu, yang dua, yang tiga datang dan mengatakan, Tuhan Guru, aku mau mengikut engkau. Tapi Yesus menjawab, Tuhan,
serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. You can imagine, Anda bisa membayangkan, kalau untuk meletakkan kepala saja tidak ada, betapa tidak enaknya mengikut Tuhan. Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Karena itu kalau Anda membaca teologianya Paulus berulang kali menceritakan bagaimana dia susah, menderita, dianiaya, terpaksa berpuasa, mengalami ketelanjangan, saudara, penganiayaan, disesah, demikian pula, sedemikian, saudara, dan dia tetap setia dan semangat melayani Tuhan. Rasul Petrus juga mengajarkan tentang teologi ini, saudara-saudara, bahwa kasih karunia hanya itu disebabkan karena kasih karunia jika kita harus menderita atas kehendak Allah. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Dikatakan, itu kalau kita harus mengalami penderitaan, itulah kasih karunia, sebab untuk itulah kita dipanggil. Menderita bagi namanya, saudara-saudara. Nah, pertanyaan menarik adalah begini, Tuhan, mengapa semua itu diajarkan oleh Tuhan, diajarkan oleh para rasulnya, bahkan dihidupi oleh gereja mula-mula, terutama gereja yang ada di abad pertama, saudara-saudara. Hampir tidak ada gereja di abad pertama yang tidak mengalami penganiayaan. Nah, kekasih Tuhan, maksud dari semua itu adalah supaya iman kita menjadi iman yang hidup, menjadi iman yang murni, menjadi iman yang dibangun di atas dasar, saudara-saudara, di atas dasar atau dibangun, digantungkan di atas dasar kepercayaan kepada kuasa salib Kristus, kepada pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, dan bukan di atas dasar berkat Tuhan. Jadi memang gampang kalau bagi kita mengatakan Tuhan baik. God is good when everything going on good. Semuanya berjalan dengan baik. Kita bisa berkata God is good all the time. Kita bisa berkata Tuhan itu baik ketika semuanya berjalan baik. Tetapi ketika hari ini kita menghadapi pandemi yang berkepanjangan, kita mengalami goncangan demi goncangan dalam kehidupan kita, ada yang sakit, ada yang menderita, sebelum Tuhan, bahkan ada di antara kita yang kehilangan anggota keluarga kita. Apakah kita masih bisa berkata, God is good all the time? Apa kita masih berkata selamanya, Tuhan itu baik? Bapak Ibu saudara Tuhan, Tuhan ingin agar kita membangun iman kita, bukan di atas dasar kemakmuran, bukan di atas dasar kenyamanan, tapi bangun imanmu di atas dasar salib Kristus. Artinya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya tetap percaya dan saya tetap setia mengikut Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saudara, kembali dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-12 tadi. Kalau Anda memperhatikan, pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, itu memberikan satu teladan bagi kita. Yesus memberikan sebuah teladan bagi kita. Dia memberikan contoh lebih dulu di dalam sepanjang kehidupannya. Oleh karena itu Alkitab dalam kitab Ibrani pasal 1 sampai 3 mengatakan, ingatlah selalu akan Dia ketika engkau menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, menghadapi kesakitan. Alkitab berkata, ingatlah selalu akan Dia yang sudah menderita, yang mengalami kesakitan, yang mengalami pencobaan sama seperti yang kita alami. Yesus datang di dunia sebagai manusia 100% dan dia mengalami semua penderitaan, semua pencobaan, semua kesakitan, kekurangan yang saudara dan saya alami. Karena itu katakan, ingatlah akan dia. Beberapa hari yang lalu saya memberikan ayat ini dalam sebuah renungan di dalam grup WhatsApp kita. Yesus harus menjadi motivasi, menjadi motivator dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Nabi Yesaya 400 tahun sebelum Yesus lahir menggambarkan atau mendeskripsikan kehidupan Yesus sebagai pribadi yang penuh dengan kesengsaraan. Yesaya 53 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan begini, saudara. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Bukan tanah yang subur, tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat yang ketiga.
ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita lihat sedikit. Yesus lahir, kelahirannya pun sudah penuh dengan penderitaan. Cari tempat untuk lahir saja nggak ada. Harus lahir di kandang yang hina. Kandang yang kotor. Sebersih-bersihnya ada penafsir yang mengatakan, oh itu kandang itu cukup bersih. Sebersih-bersihnya namanya juga tetap kandang. Dan tidak ada seorang ibu pun di sini yang ingin melahirkan, punya cita-cita melahirkan anak di kandang. Terus. Ya. Lalu ketika dia tumbuh menjadi remaja, dia menjadi anak yatim. Karena Yusuf meninggal dan dengan demikian dia harus bekerja keras menghidupi ibu dan adik-adiknya. Dia bekerja karena itu dikatakan penuh kesakitan sebagai tukang kayu. Dia dihina, dilecehkan dan lain sebagainya. Makanya ketika dia muncul sebagai seorang guru, sebagai seorang rabi yang mengajar, orang mulai mempertanyakan siapa dia ini, anak kampung, ini anak tukang kayu dan lain sebagainya. Ditentang, pengajarannya ditentang, dilawan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Bahkan dalam puncak kehidupannya, dia mati di dalam penderitaan yang sangat mengerikan di atas kayu salib. Nah, itu diberikan sebagai teladan. Yesus memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita. Karena itu kalau hari ini kita merasa bahwa kita menderita karena pandemi 19, saudara, itu belum apa-apanya dibandingkan penderitaan Tuhan. Karena itu jangan ada yang mengeluh, jangan ada yang menjadi lemah, jangan ada yang menjadi putus asa. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Saudara, karena itu ingatlah selalu akan Dia, pandanglah Dia. Kalau saudara selalu memandang kepada salib Tuhan, saudara akan dapat kekuatan dan saudara bisa menjalani hidup ini dengan penuh antusias dan saudara punya semangat juang. Saudara akan memiliki spirit of fighting dalam hidup ini, semangat daya juang yang luar biasa. Karena kau ingat, Tuhan aja menderita seperti itu, mati bagi kita di atas kayu salib, menderita begitu, dan saya harus kuat menghadapinya, sebab saudara harus tahu bahwa bukan hanya engkau sendiri secara pribadi menghadapi, ada Roh Kudus yang ada dalam hati saudara yang akan menguatkan hidup saudara. Nah, mari kita lihat bagaimana saat kitab Ibrani memandang penderitaan, saudara-saudara. Sedikit kita perlu tahu mengapa penulis kitab Ibrani tidak mencantumkan namanya. Dan sampai hari ini kita tidak tahu. Beberapa penafsir mengatakan bahwa ini kalau dilihat dari gaya bahasanya, kemungkinan gaya bahasa Paulus. Tetapi saudara-saudara, Paulus itu bukan tipe seorang pecundang yang takut untuk ditangkap, dibunuh. Rasul Paulus tipe orang yang sudah pemberani, seorang yang bertipe kolerik. Kalau berbicara, mengajar tegas, surat-suratnya menegur jemaat dengan tegas, dengan keras. Dan dia tidak takut dengan yang namanya penderitaan dan kematian. Tidak takut dengan yang namanya penganiayaan dan darah yang tercurah. Tidak, dia tidak takut. Bahkan dalam kitab Timotius dia mengatakan, darahku mulai dicurahkan. Dia tahu saat kematiannya sudah dekat. Jadi kemungkinan, kalau dilihat dari situ, maka bukan Paulus yang menuliskan. Kita tidak tahu siapa. Tetapi kita perlu tahu bahwa surat ini ditulis pada zaman di mana orang-orang Kristen Yahudi mengalami aniaya. Orang-orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi mengalami penganiayaan yang hebat. Dan karena itu kita bisa belajar hari ini bagaimana penulis kitab Ibrani memandang sebuah penderitaan. Mari kita kembali di dalam ayat demi ayat dari kitab Ibrani, saudara-saudara. Ya, kitab Ibrani pasal yang ke-12. Saya akan mulai dari ayat yang kelima. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Yang pertama, penulis kitab Ibrani memandang penderitaan sebagai cara Allah untuk mengungkapkan kasih-Nya. Dengarkan baik-baik. Penulis kitab Ibrani memandang bahwa penderitaan adalah cara Allah untuk menyatakan kasih sayang-Nya kepada umat-Nya. Saudara-saudara, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Sama seperti kita, kalau
Ini yang di sini ada bapak-bapak di sini. Saya percaya dan saya yakin bahwa bapak-bapak di Agape Church Samarinda dan juga orang tua, ibu-ibu di sini adalah orang tua yang menyayangi anaknya. Bukti daripada sayang kepada anaknya itu, saudara Tuhan, adalah kita mendidik anak kita. Kita menegur, kita menasihati. Barangkali anak kita menjadi marah, barangkali anak kita menjadi kecewa, barangkali anak kita mengalami sakit ketika kita mungkin berikan pukulan sedikit saja. Marah mereka, menderita, duka cita, kecewa, sedih. Kenapa papaku begini? Mestinya kalau bapak itu sayang, kalau papa itu sayang, kalau orang tua sayang, kan mestinya dia dengarkan semua keinginanku. Semuanya dia harus turuti. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oh, tidak demikian. Tidak demikian. Saya yakin kalau kita sayang kepada anak kita memberikan didikan. Kita memberikan ajaran kepada mereka. Dan itu Tuhan ungkapkan. Penderitaan dipakai untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita berkata dia akan hajar kita. Dia akan izinkan penderitaan supaya apa? Melalui penderitaan, melalui pandemi ini kita introspeksi diri. Saudara, kita berkata, Tuhan ampuni saya, mungkin saya ada yang salah ini, cara itu dan lain sebagainya. Introspeksi diri. Karena itu kitab Wahyu berkata gini, Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 berkata gini, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi penderitaan bukan saya bicara mengenai bentuk murka Allah kepada kita, bukan saja bentuk hukuman kepada kita, tapi itu merupakan cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Orang-orang yang dekat dengan saya tahu bahwa kalau pada akhirnya sampai sudah saya marah dalam tingkatan yang sudah kemudian saya sudah tidak mau peduli, saya sudah tidak mau ngomong, saya sudah biarkan dan semuanya, dan apapun yang kamu lakukan silahkan lakukan, dan saya tidak mau tegur, saya tidak itu artinya bahwa saya sudah tidak mau sayang sama dia. Orang yang dekat dengan saya mereka tahu bahwa kalau saya masih marah, kalau saya masih tegur mereka, itu adalah berarti saya sayang. Saya masih sayang sama dia. Saya sebagai bapak yang tegas kepada anak-anak saya, dan saya katakan A, B, B. Kalau saya katakan tidak boleh, kalau saya katakan boleh, dalam Tuhan. Saya tegas, saya tidak bermain-main, karena saya ingin menyelamatkan masa depan anak saya. Namun demikian, saya bersyukur bahwa tidak ada satu anak pun dari 4 anak saya yang jauh dari saya. Walaupun mereka sudah bertumbuh jadi anak yang remaja, mereka tetap bisa curhat kepada saya. Mereka tetap dekat. Kalau saya pergi, kalau saya lagi melayani jauh, saya melayani sudah ada di Samarinda, saya lama, mereka tetap merindukan papa kapan segera pulang. Kalau saya pergi pelayanan keluar daerah, mereka berkata papa segera pulang. Padahal mereka tahu kalau papanya pulang, pasti ada saja yang diperbaiki dalam hidup mereka. Nah, saya lakukan karena saya sayang sama mereka. Sehingga mereka tahu papa melakukannya karena sayang. Demikian juga hari ini kita harus menganggap apa yang sedang terjadi hari ini karena bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar ayahnya? Wow. Jika kamu harus menanggung ganjaran, penderitaan, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Yang kedua, saudara-saudara, bahwa penderitaan dipakai oleh Allah. Penderitaan adalah cara Allah untuk membangun hubungan yang semakin intim. Karena dia ingin memperlakukan kita sebagai anaknya. Tuhan izinkan penderitaan supaya apa? Justru kita semakin intim. Bukankah melalui pandemi ini akhirnya banyak orang sungguh-sungguh cinta Tuhan? Bukankah melalui penderitaan akibat pandemi PPKM ini akhirnya orang cari Tuhan, berdoa, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Bukankah karena sakit penyakit COVID-19 yang membuat orang tergeletak, tidak berdaya, membuat hidupnya diserahkan Tuhan, semua milikmu? Saudara. Nah, penderitaan itu dipakai untuk Tuhan membangun hubungan semakin intim. Dia menganggap kita anak. Dia tidak menganggap kita sebagai anak tetangga. Dia tidak menganggap kita sebagai orang lain yang jauh. Kita adalah anak. Dia anggap kita, diperlakukan kita sebagai anak. Makanya dikatakan kita dihajar oleh ayah kita, oleh bapak kita. Saya pernah mengajar sebagai guru.
Dan saya pernah menjumpai anak-anak yang disebut dalam Tuhan sebagai anak-anak yang benar-benar tidak bisa dinasihati, tidak bisa kasih tahu. Karena apa? Rupanya setelah diselidiki dalam Tuhan, anak itu tidak pernah ditegur oleh orang tuanya. Kalau kita sebagai orang tua membiarkan anak melakukan salah, juga dimaklumi, semua didiamkan, semua tidak pernah ditegur, maka itu menjadi anak yang ugal-ugalan, anak yang tidak tahu aturan, anak yang tidak tahu sopan santun, anak bahkan kalau ditegur, mungkin di sekolah atau di sekolah minggu ditegur sama Tuhan, maka dia akan menjadi emosi, dia menjadi marah. Itu tandanya anak itu adalah anak yang tidak pernah dididik dengan benar. Maka saya bisa pastikan, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya. Nah, Tuhan memakai penderitaan untuk membangun hubungan yang intim sebagai anak. Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12 berkata begini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saya ulang lagi, saudara-saudara. Ya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya. Jadi kalau kita mendidik anak kita memberikan ajaran anak kita, itu karena kita ingin membangun. Makanya tadi saya katakan, walaupun saya tegas kepada anak saya, saudara-saudara, nggak ada mereka yang jauh dari saya. Yang cowok, dua cewek, semuanya dekat dengan saya. Semuanya akrab dengan saya. Karena saya sayang sama mereka. Yang ketiga, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan. Bagaimana cara penulis kitab Ibrani memandang sebuah penderitaan. Saudara-saudara, 8 dan 9. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh, maksudnya kata ayah yang sebenarnya itu ayah yang di dunia. Kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Yang ketiga, penderitaan adalah cara Allah untuk mendewasakan anak-anaknya. Jadi yang pertama itu sebagai ungkapan kasihnya Tuhan kepada kita. Dia sayang kepada kita. Yang kedua, saudara Tuhan, untuk membangun justru kita semakin dekat, semakin akrab dengan Tuhan melalui penderitaan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara Tuhan, itu dipakai Allah, penderitaan dipakai Allah sebagai cara untuk mendewasakan anak-anaknya. Tuhan tidak mau orang Kristen adalah orang Kristen yang gampangan. Orang Kristen yang gampangan. Tadi saya katakan, when everything going on, everything good, semuanya berjalan baik. Mudah sekali kita berkata, Tuhan engkau baik, engkau setia, God is good all the time, Tuhan saya mau setia sampai mati. Gampang sekali kita mengungkapkannya itu. Tetapi kalau Anda harus menderita sakit penyakit, kalau saudara harus ditipu orang, dikibulin orang, saudara, kalau saudara harus mengalami kerugian, kalau saudara harus mengalami hal yang seperti yang saudara tidak imani, kalau saudara seperti yang saudara tidak harapkan terjadi dalam hidup saudara, dapatkah hari ini kita masih bisa berkata, Tuhan baik dan aku mau setia sampai akhir dalam hidupku? Karena itu, saudara, ini dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan, menurut Alkitab, kita diciptakan, kita ini orang Kristen seperti Raja Wali, punya DNA Raja Wali, bahasanya gitu ya, kalau pakai istilah bahasa medis. Saudara saya diciptakan dengan DNA Raja Wali, dan Anda perhatikan Raja Wali itu satu saat dia akan bongkar itu sarangnya, dan anak-anak yang belum pernah terbang akan dilemparkan keluar supaya dia terbang. Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bagikan buat saudara. Ya. Ulangan pasal yang ke-32, ayat 11 dan 12. Supaya kita semua bisa baca sama-sama ya. Ini firman Tuhan buat kita. 11 dan 12. Perhatikan sini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Isi sarangnya itu siapa? Isi sarangnya itu ya anak-anaknya. Anak-anak Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya.
melayang-layang di atas anak-anaknya. Jadi anak-anaknya dilempar keluar, Raja Walinya masih di atas memperhatikannya apa yang akan terjadi kepada anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ibaratkan anak Raja Wali yang belum pernah terbang, sarangnya dibongkar, lalu kemudian anak-anaknya dikeluarkan. Dari ketinggian dia jatuh. Barangkali kalau dia bisa menangis, dia akan menangis. Kalau barangkali dia bisa teriak, dia akan teriak sekencangnya, saudara-saudara. Dia akan berteriak sekencang-kencangnya. Dan tahu saudara Tuhan, induk Raja Wali tahu. Dia sedang melatih, sedang mendewasakan anaknya. Begitu teriak dan kemudian Raja Wali terbang di atasnya. Dia lihat anaknya sudah hampir menyentuh tanah. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia menurun dan diambil anaknya. Dibuat terbang, yang satunya dilemparkan lagi ke atas. Dia meluncur lagi ke bawah, diambil yang satunya. Dilemparkan lagi ke atas, demikian. Sampai anak-anak itu, anak Raja Wali itu bisa terbang sendiri dengan sayapnya. Tuhan bukan tidak menyertai kita. Tuhan bukan tidak membiarkan kita. Terus, dalam menghadapi penderitaan ini, Tuhan sedang melatih kita. Dan melalui penderitaan kita menjadi dewasa. Melalui penderitaan kita menjadi mengerti apa arti penyertaan Tuhan. Melalui sakit penyakit kita mengerti apa arti kesembuhan. Apa artinya Yesus sebagai penyembuh. Melalui pencobaan berat yang kita alami, kita akhirnya mengenal siapa Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Melalui kekurangan yang pernah kita alami, akhirnya kita bisa memahami, kita bisa paham, bisa ngerti siapa Tuhan yang disebut sebagai Jehovah Jireh yang menyediakan itu. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengerti artinya mukjizat, kita mengerti artinya berkat Tuhan, kita mengerti artinya saudara Tuhan, pengenalan akan Tuhan melalui penderitaan itu. Kita mengerti arti berkat yang sesungguhnya dalam kehidupan kita melalui penderitaan. Makanya melalui penderitaan dipakai oleh Allah sebagai cara mendewasakan anak-anaknya. Sehingga kita bukan menjadi anak-anak yang gampangan. Orang-orang Kristen yang gampangan. Anda punya mental iman yang kuat, mental iman yang teguh, mental iman yang tidak tergoyahkan. Yang keempat, ayat yang ke-10 dari kitab Ibrani. Ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek supaya dengan apa yang mereka anggap baik. Ini maksudnya Bapa di dunia. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah kita, Bapa kita, Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saya ulang lagi. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Yang keempat, Allah memakai penderitaan untuk menguduskan setiap orang yang percaya. Allah memakai penderitaan untuk menyucikan hidup kita. Oh, mungkin ada di antara kita yang kemudian muncul dalam pikiran kita protes, Pak, bukankah kita ini sudah dikuduskan oleh darah Yesus? Yes. 100% yes. Pak, bukankah kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, berarti kita adalah orang-orang kudusnya? Yap, betul, saudara Tuhan. Setuju. Tetapi saudara jangan salah bahwa ketika berbicara tentang kekudusan, itu berbicara seperti koin, seperti mata uang koin. Saudara, punya dua sisi. Ya, dua sisi mata uang, yang satu disebut sebagai status, dan satu sebagai faktualnya, sebagai faktanya. Waktu Anda percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, minta ampun, dosa-dosa diampuni, yes, 100% dosa Anda diampuni, dan saudara menjadi orang kudusnya. Itu statusmu sebagai orang kudus. Statusmu. Tapi faktanya, masih banyak orang Kristen bahkan sudah dibaptis, sudah melayani, saudara masih suka menipu sana, tipu sini. Faktanya, di dalam keluarga, saudara Tuhan, sudah Kristen bahkan sudah melayani, sudah di dalam rumah tangga, saudara Tuhan, yang terjadi ada yang masih main tampar, suami-suami main tampar, main pukul dan lain sebagainya. Come on. Ada
di antara orang Kristen masih suka gosip. Saudara-saudara. Masih suka memfitnah orang lain. Ada orang Kristen yang masih iri hati dengan orang lain yang lebih diberkati. Ada orang Kristen yang hatinya masih jahat sama mertuanya. Ada yang masih jahat sama menantunya. Saudara-saudara berkata oleh Tuhan, dengarkan. Ya, pada waktu Anda datang kepada Tuhan, minta ampun. Dosamu diampuni 100%, engkau menjadi orang kudusnya. Tapi faktualnya engkau masih ada berbuat dosa. Faktualnya engkau belum sempurna. Dan secara faktual, Tuhan ingin menguduskan kita dengan cara mendatangkan penderitaan dalam hidup kita. Mendatangkan sakit penyakit dalam hidup kita. Anda bayangkan kalau orang sakit, sudah nggak lagi berpikir tentang dosa. Apalagi kalau sakit itu membuat kita berada di ruang ICU, sungguh Tuhan. Membuat kita tidak berdaya, sungguh Tuhan. Kita dalam penderitaan. Udah nggak lagi berpikir tentang dosa. Yang sudah pikirkan, Tuhan ampuni saya. Tapi juga masih ada saya temukan orang yang bebal hatinya, yang keras hatinya, sudah tergeletak mau mati, nggak mau juga mengampuni orang lain. Sudah. Makanya nggak mati-mati. Kasihan sudah. Anda malah disiksa dalam waktu bersamaan. Di tempat tidur sudah waktunya mati, waktunya pulang. Sudah masih diikat sudah dengan kepahitan, sudah masih diikat dengan sakit hati, dengan dendam yang membuat engkau nggak segera pulang ke surga. Nah, karena itu Tuhan melalui penderitaan menghajar kita supaya kita semakin kudus. Supaya kita semakin sempurna mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Jadi bukan hanya statusmu yang kudus, tapi engkau secara faktual hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya bacakan kembali buat saudara, mungkin saya share screen supaya saudara juga bisa membaca. 1 Petrus pasal yang keempat, ya. 1 Petrus pasal yang keempat. Mari kita lihat bersama ayat 1 dan 2. Ini ya, perhatikan nih. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Sudah, tadi saya katakan di awal, sudah dengarkan baik-baik. Jadi Kristen tidak harus hidup susah, menderita, terbelakang. Bukan itu. Tapi kita memperlengkapi diri, mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Artinya, anytime apapun yang terjadi, saya tetap setia kepada Tuhan. Ya, oke. Mempersenjatai dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia semata-mata keinginan daging, tetapi menurut kehendak Allah. Makanya Tuhan izinkan penderitaan pandemi ini supaya orang berhenti berbuat dosa. Manusia itu tidak ada takutnya, saudara-saudara. Ya, apalagi orang Indonesia, suruh pakai masker aja tidak susah sekali, tidak takut sama corona. Saya jawab, jangankan corona, Tuhan aja kamu nggak takut, saudara-saudara. Itu orang Indonesia. Makanya ada lagunya, itulah Indonesia, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayo. Jangan sampai tunggu Tuhan kemudian saudara dan saya mengalami penderitaan seperti itu. Sisa waktu yang ada, saudara, mari gunakan untuk kita menuruti kehendak Allah. Anda tidak harus sakit, Anda tidak harus menderita. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, berarti ada sesuatu yang harus dibaharui dalam hidup kita. Supaya kita berhenti berbuat dosa. Ambil bagian dalam kekudusan ilahi. Sampai kita masuk surga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang kelima, poin yang kelima. Bagaimana kitab Ibrani memandang penderitaan? Yang pertama adalah saudara sebagai bentuk ungkapan kasih Allah kepada kita, karena kita dianggap sebagai anaknya. Yang kedua adalah bentuk supaya Tuhan semakin dekat dengan kita, karena melalui penderitaan banyak orang akhirnya dekat sama Tuhan. Yang ketiga, penderitaan adalah cara Allah untuk mendewasakan kita, sehingga kita bukan jadi orang Kristen yang gampangan. Yang keempat, penderitaan itu dipandang sebagai cara Allah untuk menguduskan kita secara faktual. Dan yang kelima, yang terakhir, penderitaan adalah cara yang dipakai Allah. Dipakai untuk Allah, untuk melatih kita, sehingga kita
menghasilkan buah yang lebih banyak. Ayat yang ke-11 dari kitab Ibrani, pasal yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka-cita. Tapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya ingin bagikan ayat ini sekali lagi kepada saudara. Ya, Ibrani pasal yang ke-12 ini, saudara-saudara. Dan saya rindu kita akan membacanya bersama-sama. Ya, kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kita lihat ayat yang ke-11. Ya, mari kita perhatikan ayat yang ke-11 di sini ya. Memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dilatih melalui ganjaran itu. Dilatih melalui penderitaan itu, saudara-saudara. Jadi penderitaan dipandang oleh penulis kitab Ibrani sebagai cara Allah untuk melatih kita agar kita bisa berbuah lebih banyak lagi. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, di masa-masa sulit ini, rupanya pada awal pandemi yang lalu, melalui masa-masa sulit yang kita hadapi, muncul orang yang kemudian menjadi para dermawan. Banyak orang kemudian membantu orang lain, berbuat baik, menghasilkan buah-buah kehidupan. Muncul melalui penderitaan. Barangkali kalau nggak terjadi pandemi, ya semua orang diam-diam saja. Saudara-saudara, mereka menikmati berkat hartanya masing-masing, saudara-saudara, dan mungkin kita tidak terlalu peduli dengan orang di sekeliling kita yang sedang susah. Tapi begitu memasuki pandemi masa penderitaan ini, kita dilatih agar kita menghasilkan buah lebih banyak. Pemberian saudara di tengah-tengah masa pandemi ini sangat-sangat berarti dan sangat-sangat berguna bagi orang-orang yang menerimanya. Sangat berarti, sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Lalu kemudian orang-orang kita bisa tolong, saudara Tuhan. Jemaat yang membutuhkan bantuan bisa kita tolong. Nah, penderitaan ini dipakai oleh Tuhan agar kita bisa menghasilkan buah lebih banyak lagi. Kenapa? Begitu memasuki masa pandemi banyak yang sakit, lalu kemudian kita bersatu, semua kemudian kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, saya berharap nggak ada lagi lah pikiran kita mulai bergosip satu dengan yang lain, nggak ada lagi pikiran kita mulai berbuat jahat iri satu dengan yang lain. Kalau mau iri, saudara-saudara, irilah kepada mereka yang kena corona. Berani enggak? Nggak berani kan? Sudah nggak berani. Tuhan yang sana dikasih corona kok saya nggak berani. Nggak ada lagi pikiran itu. Yang ada kita saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan. Itu buah-buah kehidupan yang muncul melalui penderitaan ini. Melalui PPKM, melalui COVID-19 yang sedang terjadi. Akhirnya kita bersatu. Nggak lagi kita punya pikiran macam-macam. Kalau masih ada yang punya pikiran seperti itu, bertobatlah. Yohanes pasal 15, ayat 1 dan ayat yang kedua. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kitab Yohanes pasal yang ke-15. Saya berharap saudara pasti apalah ini. Yohanes pasal 1 ini bicara tentang pokok anggur. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku, siapa itu? Orang Kristen. Siapa itu? Orang yang percaya kepada Kristus. Setiap ranting yang ada padaku, ya, yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Setiap ranting dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkan itu enggak enak. Dibersihkan itu enggak enak, sakit. Ya, jadi melalui penderitaan ini, melalui penderitaan badani, jasmani yang Tuhan izinkan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, maka kita sedang dibersihkan. Kita introspeksi diri, mungkin ada hal yang tidak benar, kita mulai bertobat, kita mulai berhenti. Sama, saudara Islam Tuhan. Seperti mereka yang sedang mengalami yang terkena COVID. Saya percaya begitu terkena COVID, buat dekat sekali dengan Tuhan. Berkata Tuhan, ampuni semua dosa saya. Tuhan bersihkan itu. Tuhan pakai cara penderitaan untuk membersihkan kita. Sehingga apa? Kita menjadi berbuah lebih banyak lagi. Amin. Saya tutup dengan membaca ayat yang terakhir. Ayat bacaan kita.
ayat yang ke 12 dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 tadi, saudara-saudara. Ya. Saya akan bacakan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Di sini. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Barangkali mungkin hari ini kita sudah mulai bosan, kita sudah mulai boring, kita sudah mulai nggak tahan, sudah mulai aduh kesel rasanya. Sampai kapan ini terjadi? Tapi saya berdoa dengan firman Tuhan ini, Anda dikuatkan kembali, Anda diteguhkan kembali, Anda punya semangat juang kembali, hidup kita tetap harus produktif di tengah-tengah masa pandemi ini. Saudara dan saya tidak boleh putus asa, sebab penderitaan ini dipakai oleh Tuhan dengan maksud tujuan yang baik. Dia ingin menyatakan kasih-Nya, dia ingin punya hubungan yang lebih intim dengan kita, dia ingin mendewasakan kita, dan melalui penderitaan itu, saudara, dia ingin kita lebih berbuah banyak lagi. Melalui penderitaan itu, dia ingin hidup kita dikuduskan. Dan kalau kita sudah dikuduskan, kita siap bersama-sama menyambut kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita akan dikuatkan selalu oleh firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan dan naikkan satu pujian. Tim pemuji, saya persilakan untuk memimpin satu pujian di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Yes Lord. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang Tuhan, di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu
tetap percaya. Ku tetap percaya. Kami percaya Tuhan. Ku tetap percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami nikmati, Tuhan, meneguhkan, menguatkan kami. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pejamkan matamu sejenak, engkau berdoa, datang menghadap kepada Tuhan. Barangkali mungkin ada di antara kita yang sudah mulai goyah, mulai boring, mulai bosan, mulai muak dengan keadaan, kita mulai kesal di dalam hati kita mulai nggak sabar menantikan waktu Tuhan. Saudara, kalau pagi hari ini kau mendengar suaranya, dan saudara berkata bahwa inilah rema bagiku, inilah Tuhan sedang berbicara dalam hidupku, dan saudara merasa dikuatkan kembali, mari bersama saya taruh tangan kananmu di dada, saya akan berdoa buat saudara pagi hari ini. Thank you, terima kasih, yes, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh meresponi firman Tuhan, kami boleh rasakan Tuhan hadir di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan, tanamkan firman-Mu, biar firman terus memberikan kekuatan baru, terimpartasi dalam hidup kami. Hari ini kami kuatkan, kami teguhkan, kami mau berjalan maju bersama dengan Engkau. Walaupun hari ini di hadapan kami harus menjalani penderitaan, kehidupan yang sulit, yang tidak mudah, namun kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tetap setia pada kami, Tuhan tetap tidak meninggalkan kami. Justru kami akan menjadi semakin dewasa, kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami semakin intim dengan Engkau. Kami menjadi berbuah banyak. Hidup kami dikuduskan ya Tuhan. Kami merasakan kembali arti kasih Tuhan. Kami merasakan kembali arti pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Thank you Lord, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat Tuhan ACS. Tuhan yang sudah hari ini mendengarkan firman-Mu. Mereka dikuatkan dan diteguhkan. Dan tidak satu langkah mundur pun kami akan lakukan. Kami tidak akan berhenti di tengah jalan. Kami tidak akan putus asa, sebab kami tahu kami sedang didewasakan, kami sedang dikuduskan, kami sedang dikuatkan, kami sedang dijadikan anak oleh Tuhan. Kami semakin dekat dengan Engkau, dan kami akan mengakhiri semua penderitaan, semua pandemi ini dengan penuh kemenangan, sebab Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Mungkin ada pengumuman dan lain sebagainya. Saya persilahkan. Bapak Ibu Saudara dikuatkan akan firman Tuhan hari ini. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, kita percaya bahwa Allah kita baik, Dia Allah yang selalu melindungi kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini di badai topan dunia. Yeay. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya kenyataan kebenaran firman-Mu menguatkan hati kami. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Nanti goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut lenyap, Tuhanlah perlindungan. Serukan ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tuhan pelindung yang teguh. Haleluya. Yes. Woo. Di badai topan, Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. memuji Tuhan. Terima kasih akan perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan yang selalu menjaga dan ada dalam hidup kami. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya Yesus.
Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang sekali lagi. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah mengakhiri pada akhir ibadah kita. Sebelum saya menutup di dalam doa, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah dengan setia beribadah secara online hari ini. Tuhan berkati kita semua. Saya melihat wajah-wajah yang penuh antusias, diberkati Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan, wajah kita berubah menjadi orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, saudara-saudara, saya dan keluarga serta mewakili seluruh jemaat Tuhan turut mengucapkan belasungkawa atas dipanggil pulangnya adik sepupu dari Pak Abraham, yang saya mendengar dari masih muda sudah ikut Pak Abraham ya, bersama-sama tinggal bersama. Dan kita turut mendoakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Yang berikutnya kita perlu berdoa terus buat saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi sakit. Saudara-saudara, ada Ari Sandi yang masih terbaring di rumah sakit. Ya, kemudian ada beberapa yang lain juga sepertinya Pran Suprantinus juga sedang sakit, dan istrinya Yose dan adiknya juga saya mendengar positif COVID-19. Dan kita berdoa supaya Tuhan akan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan saudara-saudara. Lalu mungkin ada beberapa yang lain. Kita juga berdoa untuk keluarga Pak Yafet, ya, sakit bukan COVID, tetapi satu keluarga ini yang bersakit semuanya, saudara-saudara. Sekarang dalam masa pemulihan, ya, masih lemas juga, tetapi mereka bilang itu bukan COVID dan masih dalam kondisi pemulihan. Kita berdoa keluarga Pak Yafet semuanya, saudara-saudara, ya, satu keluarga bergantian kena flu mereka. Nah, mungkin ada yang lain juga yang saya tidak sempat sebutkan. Tuhan akan jamah dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang dari luar Agape Church Samarinda. Mungkin ada yang dari beberapa daerah lain yang join, gabung bersama dengan kita. Tuhan memberkati dan tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih sekali lagi para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, berjuang sedemikian rupa, dan para pengurus gereja, jemaat Tuhan semuanya. Kita bersatu, terus kita di dalam Tuhan. Tuhan akan melindungi, menyertai setiap kita. Pandemi pasti akan berlalu, dan kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Pengharapan dalam Yesus selalu harus kita pegang. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Pada akhirnya ya Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan, syukur, dan pujian kami kembalikan kepada Allah Bapa di surga. Engkau yang telah hadir menguatkan kami, melalui pujian penyembahan, iman kami disegarkan. Melalui firman Tuhan, kami diteguhkan dan dikuatkan. Dan Tuhan, melalui persekutuan seperti ini, kami rasakan Tuhan hadir. Dan itu biarlah semua hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang terpapar COVID-19. Tuhan, kami minta anugerah Allah, kami minta belas kasihan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan, pulihkan Tuhan. Ada saudara Suprantinus dan keluarganya, istri dan adiknya juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan jamah siang hari ini. Mungkin juga yang lain Tuhan, ada saudara Ari Sandi yang masih dalam pemulihan. Tuhan, kami minta jamah Tuhan, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Dan juga jemaat Tuhan yang lain yang masih dalam proses pemulihan, penyembuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Lindungi, jagailah mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sehat di seluruh jemaat ACS, Tuhan menjagai, Tuhan menyertai ya Tuhan. Jauhkan kami dari virus bakteri yang membahayakan ini ya Bapa. Kami berdoa kasih karunia-Mu menguatkan setiap kami. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan dari umat Tuhan, kuliah sekolah mereka diberkati oleh Tuhan. Semuanya ada dalam kendali tangan-Mu. Pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani hari ini, yang sudah mempersiapkan pelayanan, baik pelayanan mimbar, multimedia, semuanya Tuhan diberkati oleh Allah
bersalah. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Abraham yang sedang berduka karena saudara atau keluarga yang dikasihi, salah satu anggota keluarga yang dikasihinya itu adik sepupu dari Pak Abraham yang dipanggil pulang oleh Tuhan karena sakit, sudah beberapa hari dirawat di Tenggarong dan kemudian mengalami dan meninggal karena dipanggil Tuhan karena sakit COVID. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, roh penghiburan turun atas keluarga Pak Abraham ya Bapa, berkat kasih setia Tuhan menyertai mereka. Terpujilah namamu. Hari ini kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan ya Bapa, pulihkan dalam nama Yesus. Hari ini kalau ada jemaat yang lemah, Tuhan berikan kekuatan baru dalam kehidupan mereka. Kekasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Seraya kita menyerahkan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan, usaha kita, sekolah, kuliah, anak-anak kita, semua dalam tangan Tuhan. Kita naikkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Tuhan, hari ini terimalah berkat, damai sejahtera, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa di surga, cinta dan kemurahan, kasih karunia dan keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, sehingga hidupmu diberkati, kesehatanmu diberkati, keluarga rumah tanggamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, bisnismu diberkati, sekolah kuliahmu diberkati, hari-harimu diberkati, masa depanmu diberkati, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan atas kita semuanya, dan orang yang sudah diberkati sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dengan transfer atau scan barcode, dipersilahkan. Tuhan memberkati, terima kasih buat persembahannya. Dan bagi yang tidak, saudara bisa mengumpulkannya di amplop persembahan, dan pada waktunya nanti saudara bisa bawa ke rumah Tuhan. Tuhan berkati, shalom, selamat hari Minggu. Silakan tim pemuji. Mari kita naikkan pujian kita sekali lagi di badai topan dunia. Yeay! Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, diberkati dengan firman Tuhan. Semoga selalu sehat dan semangat dalam minggu-minggu ini. Haleluya! Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku, dan digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Serukan ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yeay, haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Puji Tuhan, yeay. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, buat semuanya cinta Yesus. Hari Jumat Agape. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh.
Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam buat yang di Australia. Opa Petrus, Tuhan berkati. Ya, mungkin Yus bisa membuka mic-nya, ini yang sisa ini biar saling menyapa satu dengan yang lain. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Halo. Selamat hari Minggu. Ya, saudara kita dengarkan nih pesan-pesan dari Opa Petrus. Silakan Opa Petrus. Di unmute. Oke. Oke. Puji Tuhan, firman Tuhan luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa. Beri tempat dalam hati kita. Tuhan sedang kerjakan pembaharuan yang luar biasa. Firman Tuhan memberikan pengharapan. Kita semua bangkit dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dengan Roh Kudus, kita akan bersama Tuhan sehati semua melewati hari ini dengan kemenangan. Tuhan memberkati semua. Luar biasa kasih Tuhan. God bless you all with amazing blessing. Amen. Amin. Semuanya Tuhan berkati. Bless. Tuhan berkati. God bless you all. God bless you all. Amazing blessing. God bless Tuhan you. berkati semua. Bless, bless, bless. Hafni, semangat you. Hafni. Bless you. Bless you. Oh, it's good. Wonderful. Wonderful. Palek ya. Komarino, terkati. Everyone, bless you. Bagus. Pujiannya mantap. Pujiannya menguatkan. Bless, God bless. Apa ini ada AI Mehwa, oh iya. Sinwa, oh iya. Itu Sanjay, AI, Pak Fernandes, Westi, siapa lagi nih? Banyak nih. Ria, Opa.